Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Quality Control Mikrobiologi ya, dengan topik pelaku quality control. Jadi siapa saja sih yang punya kewajiban untuk mengontrol kualitas di dalam laboratorium mikrobiologi, itu siapa saja ya. Jadi salah satu cara yang sudah dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan yaitu adalah mengadakan quality control. Nah, namun meskipun sudah dilakukan quality control ya, tapi sampai sekarang belum ada solusi untuk pemecahan masalah ya apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang di bawah standar seperti itu. Jadi Balai Laboratorium Kesehatan itu contohnya salah satunya BBLK ya Kak ya, BBLK di Surabaya ya. Jadi itu merupakan punyanya Dinas Kesehatan, menaungi ya beberapa puskesmas dan pusat-pusat layanan kesehatan, pusat-pusat layanan laboratorium kesehatan ya. Jadi waktu COVID terjadi itu ketika puskesmas itu menemukan kasus mengambil sampel, nah pemeriksaannya itu dikirim ke BBLK itu tadi ya, untuk ditelaah apakah ini benar COVID atau bukan. Jadi waktu kasus pertama kali ya itu ditemukan orang dengan gejala yang sama seperti ini, nanti yang memeriksa pertama kali adalah Balai Laboratorium Kesehatan ya. Nah itu nanti bisa naik ke laboratorium nasional ya, seperti Eijkman di Jakarta ya, atau kalau di Surabaya nanti naik ke pusat penyakit tropis. Nah seperti itu. Sebenarnya mereka itu dua induk yang berbeda. Artinya kalau rumah sakit balai pusat penyakit tropis itu di bawah naungan Dinas Pendidikan ya, karena itu UNER yang mempelopori, artinya menginduk ya, yang membawahi ya. Kemudian kalau yang BBLK itu Dinas Kesehatan ya, tapi mereka saling berkolaborasi juga. Jadi yang pertama adalah siapa saja sih yang punya tanggung jawab untuk melakukan pengendalian mutu. Yang pertama tentu kalian ya, seorang ahli teknologi laboratorium medik ya, karena nanti kalian adalah orang yang melakukan pengujiannya. Kemudian pengawas atau supervisor ya, supervisor ini bisa dari TLM atau dari dokter atau dari manajer rumah sakit ya, seperti itu, manajer lab dan seterusnya ya. Tadi hierarkinya ada susunannya seperti itu. Jadi orang yang bertanggung jawab atas kegiatan setiap hari, perencanaan dan pelatihan serta memberi tugas kerja. Nah itu lebih ke arah kepala lab juga ya Kak ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah direktur. Jadi dia lebih besar lagi tanggung jawabnya, karena direktur itu membawai semua laboratorium ya, dan juga poli-poli. Jadi kalau direktur rumah sakit, nah itu berarti dia tinggi ya hierarkinya. Jadi dia mungkin tidak bisa langsung terjun ke dalam laboratorium, tapi mendapatkan laporan-laporan dari supervisor ya, dari kepala lab, sehingga dia pun bertanggung jawab atas itu ya. Bertanggung jawab nantinya dia akan melihat mana yang apakah bulan ini sudah melakukan quality control atau belum ada laporannya dan seterusnya. Jadi seputar seperti itu kalau tingkatan direktur. Dan juga departemen kesehatan ya. Jadi misal departemen kesehatan seperti yaitu tadi BBLK, kemudian Dinas Kesehatan ya, seperti itu. Jadi itu nanti berkaitan tentang quality control eksternal. Nah yang pertama adalah ahli teknologi laboratorium medik ya. Apa yang dilakukan seorang ahli teknologi laboratorium medik, seorang analis, dalam melakukan pengujian atau pemantapan mutu laboratorium ya, secara umum laboratoriumnya, namun secara khusus laboratorium mikrobiologi. Yang pertama harus dilatih untuk melaksanakan pengujian. Jadi melakukan pemeriksaan itu harus terlatih. Kalau pertama kali memang belum tahu seluk-beluknya ya. Yang kedua, mengikuti pelaksanaan kerja bagus atau sesuai dengan SOP. SOP itu adalah standar operational procedure. Ya, selanjutnya dengan mengetahui SOP-nya otomatis tahu ini sesuai atau tidak. Jadi kalau tidak sesuai berarti tidak sesuai dengan
mutu yang distandarkan ya. Kemudian melihat juga mutu sampelnya Kak ya. Jadi apakah sampelnya itu representatif atau adekuat ya. Misal kalian menerima sampel dahak, apakah ini menggambarkan dahaknya atau terlalu banyak air liur? Nah itu kalian harus tahu ya. Kalau terlalu banyak air liur artinya tidak menggambarkan sampel yang ada di bagian lebih dalam lagi seperti itu. Jadi nanti takutnya hasilnya bisa negatif palsu. Kemudian selanjutnya adalah mempertahankan kebaruan semua catatan. Jadi harus laporan itu harus update ya. Jangan sampai menggunakan laporan dari tahun lalu ya. Jadi misal kalian melakukan quality control sesuai dengan aturan lab adalah 1 bulan sekali, yaitu harus ada laporannya setiap 1 bulan sekali. Kemudian kalian harus bisa menjelaskannya ke supervisor atau pengawas ya, atau kepala lab. Misal adanya ketidaksesuaian hasil, saya sudah melakukan sesuai SOP namun hasilnya tidak sesuai. Nah itu harus kalian pertanggungjawabkan ya. Mungkin kalian sulit menggambarkan di laboratorium mikrobiologi, namun kalau kalian mengikuti kasus kopi sianida itu Kak, jadi ketika di pengadilan ya, di pengadilan itu dia menjelaskan proses atau SOP-nya dalam pembuatan kopi Vietnam ya, Vietnam Muscovy ya. Nah itu kalau ada satu tahap saja tidak dilakukan, atau tahap yang ini Kak, tidak menaruh spet atau sedotan. Jadi yang menaruh itu harus konsumen. Nah itu juga tidak sesuai standar Kak. Nah itu bisa menjadi tuduhan kepada si baristanya. Nah seperti itu ya. Jadi satu tahap sederhana saja, kalau dia tahap itu mengarah pada sesuatu kemungkinan bisa meletakkan racun ke minumannya, nah itu bisa menjadi catatan atau bahan untuk menjadi tuduhan kepada baristanya. Kemudian selanjutnya adalah pembetulan yang mereka lakukan harus dicatat. Jadi ketika ada revisi kalian harus mencatatnya ya. Jadi pada menit sekian alat ini tidak berfungsi, itu harus ada buktinya baik dicatat maupun difoto ya Kak ya. Kemudian melatih staf tentang pekerjaan yang diserahkan, jadi kalian harus mengajari sejawatnya. Kemudian melatih teknik laboratorium secara berkala, jadi misal teknik memipet, kemudian teknik terutama mikroskop. Nah itu kan kalau sering melakukan otomatis tahu ya apabila ada yang tidak sesuai ya. Oh ini kok terlalu blur, oh ini sampelnya kelihatan kecil karena apa, atau karena field number atau apa, seperti itu ya. Kemudian mempersiapkan kontrol atau pembanding dan pemeriksaan ulang hasilnya ya. Jadi ada kontrol Kak. Jadi setiap pemeriksaan terutama imunologi ya, itu ada kontrol. Jadi di reagen itu ada kontrol positif dan kontrol negatif. Jadi ketahuan nanti sampel ini memang sesuai dengan kontrol atau tidak ya. Jadi standarnya kalau kontrol positif itu seperti ini, kalau kontrol negatif seperti ini itu sesuai ya. Jadi tidak ada kondisi di mana tidak bisa terbaca gitu loh sampel, karena sudah ada standarnya ya. Kemudian mempersiapkan dan memperbarui SOP ya, atau instruksi yang mudah dipahami ya. Kemudian menyimpan rekam catatan ya. Jadi ada masalah apa perlu dicatat. Jadi beberapa hal yang penting perlu dicatat ya, baik SOP, pemeliharaan alat itu ada Kak. Jadi nanti saya ada contoh ya, misal alat ini baru dikalibrasi kapan, itu ada tabelnya ya, ada tabelnya. AC itu pun juga seperti itu Kak, tidak hanya laboratorium, alat-alat laboratorium, tapi fasilitas yang berhubungan dengan lab itu juga perlu ada laporan pemeliharaannya ya. Seperti itu. Kemudian pimpinan laboratorium dalam kasus ini bisa pengawas atau supervisor atau kepala lab itu ya, itu menata sumber baik itu dari administrasi ya Kak ya. Jadi kalian kan bekerja itu kan pasti ada kesejahteraannya. Nah itu bagian-bagian administrasi itu yang bertanggung jawab adalah pimpinan ya. Kemudian merencanakan kegiatan lab, jadi kapan melakukan kalibrasi, kapan melakukan akreditasi, kapan mengecek alat-alat tertentu ya, terakhir kali kapan, itu
perlu di planning dan itu dilakukan oleh pimpinan. Kemudian mengenalkan teknologi baru ya, karena selalu ada update tentang alat-alat ya Kak ya. Biasanya didatangi oleh sales ya. Itu karena sales itu juga dari banyak perusahaan, jadi harus mengerti ketika ditemukan suatu alat-alat yang kelihatannya bagus tapi apakah sesuai dengan kebutuhan lab. Misal alat ini canggih sekali, dari salesnya memberikan beberapa catatan keunggulan ya, tetapi laboratorium kalian itu tidak banyak melakukan pemeriksaan tersebut ya, misal untuk bisa mengecek sindrom apa gitu kan. Nah, nggak banyak pasien seperti itu. Nah itu kalau sesuai dengan kebutuhan pasti tidak membutuhkan ya. Atau memang alat yang umum seperti hematologi analyzer. Nah memang setiap perusahaan itu beda ya, keunggulannya ada sendiri, kekurangannya ada sendiri. Misal kalian dengan mempertimbangkan listrik kalian yang sering mati ya, artinya kalian harus memilih alat yang voltasenya rendah. Nah gitu, itu harus mengerti ya seorang pimpinan lab. Dan seorang pimpinan harus bisa membantu dan memandu staf, terutama dalam urusan quality control ya. Kemudian dapat menjelaskan ke departemen kesehatan karena ada pelaporan ya ke atas. Tadi saya sudah sampaikan ya, sampai ke atas artinya ke departemen kesehatan salah satunya ya. Untuk quality control eksternal itu harus bisa menjelaskan. Nah, ini departemen kesehatannya ya, ini lebih ke atas lagi, jadi dia bertanggung jawab terhadap kesehatan populasi ya, semua pasien ya. Jadi kalau sampai dia tidak bertindak ketika ada sesuatu hal yang tidak beres, dia ikut bertanggung jawab Kak, ketika pasien itu protes. Nah itu departemen kesehatan juga perlu diseret juga, tidak hanya dari analis maupun dari laboratoriumnya. Kemudian harus menyediakan sumber dana dan infrastruktur yang sesuai ya kan, dengan mengetahui kekurangannya apa sih. Quality controlnya bagian ini nih, pemeriksaan COVID nih ya, tidak PCR-nya perlu dikalibrasi gitu kan ya, itu perlu mendatangkan teknisi. Nah itu kan perlu ada penyediaan sumber dana ya. Kemudian memicu para profesi paramedik kesehatan dengan memberikan kesempatan untuk berkembang. Jadi mengadakan seminar, mengadakan workshop. Nah itu dinas kesehatan ya, departemen kesehatan itu bisa menyediakan platform kegiatan-kegiatan seperti itu sehingga bisa membantu kita ya untuk mendapatkan update ilmu ya, untuk mengadakan workshop atau seminar yang tidak berbayar atau berbayar yang terjangkau, atau mendatangkan pembicara dari luar negeri dan seterusnya ya. Jadi pemantapan mutu tadi sudah ya, siapa saja sih yang melakukan quality control. Nah itu sudah jelas ya, tidak hanya kalian saja seorang TLM, tapi nanti pertanggungjawabannya sampai ke departemen kesehatan. Kemudian pemantapan mutu pemeriksaan mikrobiologi. Jadi yang pertama adalah memastikan ini pos analitiknya ya. Jadi kan kalian tahu ya, pemeriksaan lab itu yang paling penting adalah tadi pre-analitik, analitik, dan post analitik. Pre-analitik sudah kalian lakukan. Tadi saya katakan bahwa melihat sampel itu representatif atau enggak, layak atau enggak. Itu. Kemudian analitiknya ya, menggunakan alat ini sesuai atau enggak, alat ini perlu kalibrasi atau tidak ya, dari memasukkan sampel atau pemipetan itu benar atau tidak. Nah itu sesuai. Nah ini post analitiknya adalah ketelitian dan nilai klinik harus sesuai ya. Jadi hasilnya itu yang keluar harus sesuai, dan hasil yang sesuai itu berkaitan dengan pre-analitik dan analitiknya. Nah ini tadi sudah saya bahas ya. Yang pertama dari mutu spesimen, kemudian kebenaran ketika menguji, kinerjanya sesuai prosedur atau tidak, reagennya masih bagus atau enggak ya, medianya masih bagus atau enggak, pelaporannya ya, post analitiknya, jadi penginputan nilai, print out nilainya sesuai atau enggak. Misal perlu dianalisis juga Kak, misal seseorang dengan positif maaf ya ada suara, jadi seseorang dengan positif TB gitu ya, kemudian dia juga ada potensi
positif HIV. Nah gitu, apakah itu mungkin? Nah itu mungkin juga Kak. Jadi orang dengan HIV bisa jadi positif TB juga. Jadi mana yang duluan? Biasanya duluannya HIV-nya ya, karena HIV itu menurunkan imunitas. Nah, akhirnya bisa terpapar infeksi yang lain. Nah kalau tanpa adanya interpretasi atau yang analisis, mungkin fokusnya adalah untuk pemeriksaan TB terus ya, diperiksa, dikasih antibiotik terus. Nah padahal itu nanti bisa jadi tidak ada perubahan yang signifikan Kak, karena perlu adanya antiviral juga. Nah, seperti itu untuk pengobatan HIV gitu ya. Kemudian kemampuan dari staf atau kalian dan juga peralatannya mendukung atau tidak ya. Kemudian perlu adanya proses perencanaan program ya untuk pemantapan mutu. Memang ini dilakukan oleh kepala lab ya atau supervisor. Nah, itu supervisor siapa sih Bu yang bisa menduduki tingkat supervisor? Biasanya yang paling tinggi tingkat pendidikannya Kak ya. Kalau kita kan, kalau kalian kan D3 ya, D3. Nah, itu bisa Kak, jadi kepala lab bisa kalau kalian membawahi yang lain, D3 juga atau SMK ya. Kalian dipilih karena memang punya prestasi tertentu. Nah, itu jadi supervisor. Atau kalau ada yang D4, nah itu dipilih menjadi supervisor ya, yang merencanakan. Atau D4-nya itu memang masih baru, orangnya baru. Nah, D3-nya itu sudah lama. Sudah misal lebih lama, sudah 3 tahun. Nah, itu boleh D3-nya sebagai supervisor. Tapi yang penting tidak tingkat SMK ya Kak ya. Seperti itu. Kemudian merencanakan program pemantapan mutu yang pertama adalah, jadi harus terdapat kebijakan laboratorium, borang ya, bukan boring ya maaf, borang permintaan, dan juga SOP laporan dan rencana kegiatan dan pembetulan ya. Jadi kalau borang itu ini Kak, seperti kalian kemarin akreditasi ya. Jadi borang itu isinya tentang pelaporan lengkap gitu Kak ya, dari beberapa standar, baik dari misal standar SDM-nya, dari standar infrastrukturnya ya, kemudian dari standar visi misi laboratorium kalian, itu tuh lengkap semua ya. Kemudian dari standar laboratorium ini alat-alatnya ada berapa. Nah, itu borang tuh laporan lengkapnya Kak ya. Seperti itu. Kemudian menjamin dokumen dan telaah yang lengkap. Nah, otomatis kalau mengurus borang, SOP, laporan-laporan, itu dokumen-dokumen pendukungnya juga harus lengkap ya. Kemudian menjamin pemantauan kontrol yang benar, standar dan bahan kimia serta penyimpanannya. Jadi kalian memang melakukannya, tapi sebagai supervisor dan pengawas itu harus memantau ya, apakah benar peletakan reagennya, kemudian apakah sudah dilakukan kontrol dan standar dengan benar, dan juga pengawasan pemeliharaan alat ya. Seperti itu, apakah mikroskopnya itu sudah disimpan di tempat yang tepat. Kayak kita kan disimpannya nggak tepat, kemarin akhirnya kan asesor kan nggak apa-apa tak disimpan di situ, seperti itu kan. Standarnya kan harus di lampu, seperti itu kan. Kemudian melakukan pelatihan pada semua staf secara berkala. Oh, yang gilirannya A, B, C itu sudah. Oh, bulan depan giliran D, E, F, seperti itu. Itu yang memantau itu adalah pengawasnya atau supervisor, serta pemeriksaan dalaman atau internal secara berkala ya, berkaitan dengan keuangan, karena sebagai pimpinan itu harus menjamin bagian kesejahteraannya ya. Ini adalah post test, jadi silakan kerjakan ya, yang nomor ganjil ya, absen ganjil kerjakan nomor 1, absen genap kerjakan nomor 2 di kolom komentar ya, sertakan nama dan NIM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.